Akhirnya setelah kira-kira sebulan gue pakai sepatu Campus Semesta Ilusimu, di video kali ini gue akan ngasih lihat kalian dan ngasih tahu kalian kayak apa sih sepatunya setelah pemakaian 1 bulan. What is it? It's your boy Jonathan Satria, representing Kasut.id, back at it again with another video. Dan terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini dan juga pastinya udah mau nonton. Buat kalian yang baru di channel ini, Kasut.id adalah channel yang banyak membahas soal sneakers lokal ataupun luar, dan aksesoris dan juga outfit. Dan karena namanya Kasut, kita pastinya akan fokus ke sneakers. Jadi buat kalian para sneakerhead, langsung aja klik subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasi, jadi kalian tahu kalau ada video-video berikutnya. Dan langsung aja, seperti yang tadi gue bilang, di video kali ini gue akan ngasih tahu kalian gimana rasanya pakai sepatu Campus Semesta Ilusimu selama sebulan, dan setelah sebulan kayak apa bentukannya. Well, ini dia sepatunya. It's pretty beat up, apalagi sekarang kan lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan, jadi pastinya akan sering kena hujan. Kira-kira berapa, 2-3 kali lah kena hujan. Dan gue akan kasih 360 look. Nih, ini sepatu yang kiri. Sepatu yang kiri. Ya. It's pretty beat up. Udah parah banget karena gue pakai bener-bener sebulan penuh gitu. Oke, itu sepatu kiri. Dan ini sepatu kanan. Ya, gitu. Jadi bener-bener sepatu ini gue pakai kira-kira sebulan, nggak kurang, tapi sedikit lebih gue pakai lebih dari sebulanan lah ya, cuman nggak banyak lebihnya. Oke, kita akan bahas dari penampilan uppernya dulu. Well, seperti ini yang kalian lihat ya. Ini toe boxnya, terus juga ankle-nya ini udah creasingnya udah parah banget. Dan kalau kalian nanya gue, menurut gue creasing sepatu ini lebih parah dari sepatu Kompas, mungkin karena bahan denimnya lebih tipis dan kanvasnya Kompas, mungkin gue nggak tahu juga, atau mungkin karena ini cuttingannya sedikit lebih tinggi daripada Kompas, mungkin gue nggak tahu. Tapi yang pasti Kompas creasingnya lebih parah dari Kompas. Cuman ya karena ini sepatu yang pakai buat harian, gue juga sebenarnya nggak terlalu takut kalau sepatu ini creasing sih ya. Gue nggak peduli amat kalau ini creasing. Lagian sepatu ini it was meant to be worn gitu kan. Sneakers itu it was meant to be worn. Karena beberapa sepatu, gue sebenarnya bukan tipe orang yang mentingin yang kayak mikirin banget kalau sepatunya creasing, enggak. Kecuali sepatu kayak Jordan 11 dan 13 itu, karena kalau mereka creasing itu creasingnya jelek banget, asli. Jordan 11 sama 13. Tapi untuk sepatu yang siluetnya seperti ini gitu, gue nggak terlalu mikirin sih kalau mereka creasing sampai kayak gini juga. Toh juga ini buat harian gitu kan. Terus juga talinya yang pertama gue notice dari talinya adalah, ini kan talinya tuh pink yang lumayan bisa dibilang pastel gitu lah ya. Cuman ternyata si pinggirannya ini dia akan luntur ke talinya. Jadi kalian bakal banyak lihat kayak noda biru di tali kalian itu. Nih, kayak nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Itu sama ada lagi ya. Kayaknya udah pada ketutupan debu semua kali ya. Tapi yang pasti yang gue lihat adalah si talinya ini dia ada biru-biru yang luntur dari si pinggirannya ini. Bahan kain pinggirannya ini bahan apa ya? Kayak kanvas ya. Tapi warna biru, jadi dia bleeding ke si talinya. Dan talinya juga lama-lama karena sering dipakai dia agak kusam, pastinya akan kusam. Semua kayak tali-tali putih juga pasti kan akan kusam pada akhirnya gitu. Tapi ya itu, talinya awal-awal pun nggak kotor pun talinya akan sedikit kena luntur dari biru si pinggirannya ini. Untuk bahan sweat abu-abunya sebenarnya karena memang dari awalnya sweatnya itu nggak terlalu halus ya juga, jadi sekarang sebenarnya teksturnya masih aman-aman aja, cuman sedikit kotor emang ya, namanya juga kena debu gitu kan. Cuman untuk sweatnya sendiri sebenarnya nggak jadi kaku banget, nggak, sama aja kayak pas awal datang gitu. Paling berindil-berindil dikit, cuman ya wajar lah untuk sepatu sweat kalau dipakai harian pasti akan kayak gitu. Jadi kalau
sepatu kalian sweat terus pakai harian terus kayak gini ya emang udah sewajarnya seperti itu. Untuk di stripe-nya sepatu kirinya sendiri sih aman ya, sweatnya standar lah ya, cuma kotor-kotor dikit wajar. Tapi sepatu kanannya ini kocak juga sih ya. Jadi di bagian creasing yang ada di bagian stripe-nya itu kalian lihat ada benang yang keluar. Benang yang keluar itu benang jahitan dari si swoosh-nya kan, si stripe-nya. Dan ini kelihatan nih. Ntar gue kasih birolnya lagi deh kalau misalnya ini nggak kelihatan. Jadi jahitannya lepas, jadi swoosh-nya ada swoosh-nya kan, si stripe-nya agak sedikit kebuka, ngangah sedikit gitu. Ini baru pertama kali sih kejadian sama gue di sepatu apapun yang ada stripe di sininya, mau itu Ventela, Kompas, itu nggak pernah kejadian, cuma baru di kampus ini doang yang kejadian kayak gini. Gue nggak tahu lah ya ini apa emang ada quality controlnya yang pas awal dan keluar pas dari pabriknya ada yang miss, ada yang jahitannya kurang baik, atau emang dari si build materialnya. Gue nggak tahu, tapi yang pasti ini lucu juga sih, kocak juga gitu. Baru pertama kali gue ngalamin kayak gini sebenarnya. Nih, lihat lagi deh. Ini gue nggak sengaja ya, karena iseng banget gue ngapain juga ngebuka. Tapi ini beneran kejadian, karena ini kalau gue rasa mungkin karena creasingnya atau karena apa gue nggak tahu. Tapi yang pasti ya, ini what it is. Dan untuk upper denimnya ini yang dibilang akan fading juga pasti karena baru sebulan juga pasti nggak akan fading amat. Kelihatannya cuma di bagian-bagian creasingnya dan itu pun cuma kelihatan sedikit. Jadi mungkin agak perlu waktu lebih lama. Jadi ya belum fading banget ya. Gue sebenarnya ngarepnya fadingnya cepat gitu biar keren aja, cuman ternyata nggak sampai. Jadi ya udahlah. Untuk outsole sendiri ini masih tebal banget dan gripnya masih dapat banget. Gue nggak pernah kayak gitu, nggak pernah. Jadi gripnya dapat banget. Dan satu lagi yang gue cukup salut dari sepatu ini adalah sepatu ini kiri kanannya nggak ada lem yang kebuka bro. Gokil ya. Gue cukup salut nih, lem-lemannya cakep. Nih, nggak kebuka. Karena Ventela sama si Kompas kemarin kan baru sebulan udah kebuka. Ini nggak kebuka sama sekali nggak kebuka. Jadi gue cukup salut sama si lem-leman sepatu ini. Biasanya stitchingan yang kuat dan lem-lemannya cepet nganga kalau di sepatu biasanya. Tapi yang ini lemnya kuat tapi stitchingannya nih gue heran juga. Cuman ya itu balik lagi, gue cukup salut sama lem-leman sepatu ini. Wah, dan tag kecil yang di belakang ini yang tulisannya apa nih, Campus sama Iser, untuk yang sepatu kanan lihat nih, hampir mau lepas. Jadi dari awal ini kayak di stitching, cuma stitchingan semacam gak kuat. Balik lagi, stitching sepatu ini kayak there's something wrong with the stitching of this shoe. Tapi lem-lemannya oke, tapi jahitannya gue nggak tahu gimana. Cuman ini kalau ditarik gue yakin banget ini lepas sih. Ini gue yakin banget lepas. Cuman ya udahlah, kalau lepas juga nggak ada yang perhatiin kayaknya ya. Nah itu tadi pembahasan soal si penampilan uppernya, yang mana gue sebenarnya nggak bisa banyak komplain karena sepatu gunanya ya untuk dipakai alas kaki. Dan kalau sering dipakai pasti akan kayak gini, akan ada lecek, akan ada apapun itu yang terjadi sama si sepatunya, kotor, debu, bla bla bla. Jadi uppernya pasti akan kotor atau ya itu tadi. Tapi kita akan masuk ke pembahasan yang menurut gue adalah minus besar dari sepatu ini. Menurut gue adalah minus besar dari sepatu ini, yaitu cushioning. Oke, untuk cushioningnya kenapa gue bisa bilang minus besar banget buat gue pribadi? Padahal di review gue bilang padahal kalau sepatu ini dipakai seharian masih oke. Untuk 2-3 hari pertama. Setelah itu agak jadinya kayak biasa aja. Sampai akhirnya pada suatu saat gue harus
gue waktu itu lagi jadi kameramen di gereja, dan itu gue kebanyakan berdiri pasti ya, kira-kira dari jam 8 sampai jam 11. Dan gue mulai ngerasain yang namanya discomfort di bagian kaki gue. Itu bener-bener dari yang pegel sampai lama-lama ngilu banget karena kebanyakan berdiri gitu. Dan sampai rumah itu bener-bener sampai gak nyaman ya gue, sampai gak, aduh anjir sakit banget. Dan sampai rumah setelah gue lihat, ternyata yang terjadi adalah midsole-nya itu belendus ke dalam. Jadi kalau lama-lama sepatu ini dipakai, midsole-nya akan tipis banget, kayak lama-lama kempes, dan itu nggak nyaman sama sekali buat gue. Lama-lama sakit kakinya. Dan gue nggak tahu kalian kelihatan apa enggak ya, kalian kelihatan ada bekas nih silang-silang gitu, dan itu belendus sampai ke dalam. So basically gue nggak pakai insole, sakit banget, bagian tumit gue itu sakit kira-kira 2 hari. Gue nggak lebay, serius, gue nggak nyaman sama sekali. Dan minggu depannya saat gue tugas lagi, gue tukar ke Ventela, dan minggu depannya gue tukar lagi ke Kompas untuk bikin perbandingan. Dan ya emang sepatu ini doang yang bikin kaki gue sakit. Karena minggu depannya balik lagi pakai sepatu ini lagi, sakit lagi. Tapi kalau kalian nggak pakai sepatu ini beberapa hari, si cushioningnya ini akan balik lagi, akan sedikit tebel lagi balik ke bentuk awalnya. Cuman ya setelah dipakai seharian lagi gitu ya, yang kalau bener-bener banyak di lapangan, banyak jalan, banyak berdiri, sepatu ini sangat nggak nyaman. Tapi kalau saat gue lagi kerja yang banyak duduk, cuma duduk doang seharian depan laptop, it's fine, nggak ada rasa sakit atau apapun. Cuman kalau banyak kegiatan di luar yang harus berdiri dan segala macamnya, gue merasakan kaki gue nggak nyaman banget pakai sepatu ini ya. Karena gue nggak tahu kenapa. Dari sempit juga enggak, karena menurut gue sepatu ini roomy banget. Awalnya depannya bagian kiri kanannya ini sakit karena agak sempit, karena dia narrow banget. Lama-lama hilang, bisa ngikutin kaki. Cuman untuk masalah kenyamanannya gue permasalahin cuman di bagian insole dan juga bagian sole yang bisa belendus kayak gitu, bisa kempes. Gue cukup kecewa sama cushion ini, jujur. Karena Kompas yang keras pun dia nggak belendus sampai kayak gini. Apalagi Ventela enak banget sih, paling enak sejauh ini. Jadi ya gue cukup kecewa sama si cushioning sepatu ini. Sayang banget, padahal kayak sepatu ini well executed dari secara tema collab. Itu menurut gue implementasi ide-idenya Iser ke sini itu keren banget. Cuman sayang sepatu ini cushioningnya, karena menurut gue bagian upper itu tidak terlalu penting kalau sampai kayak gini, kalau dipakai harian sampai buluk. Karena Jordan 1 gue juga di belakang gue pakai harian sampai buluk juga, gue bodo amat. Cuman kalau udah masalah cushioning itu menurut gue fatal, karena gue butuh sepatu yang nggak yang nyaman banget. Gue suka sih sepatu yang nyaman banget, cuman kalau biasa aja pun standar ya oke. Cuman kalau udah masuk ke fase nggak nyaman, menurut gue itu adalah sebuah minus dari sebuah sepatu, minus banget. Jadi ya sorry to say, cushioning sepatu ini it's a no from me. Gue nggak suka malah sama cushioning sepatu ini. Overall untuk sepatu ini worth it atau enggaknya sebenarnya gini. Kalau sepatu ini kalian pakai buat kalian yang memang punya rotasi. Jadi maksudnya sepatu ini dipakai ganti-gantian sama sepatu lain yang kalian punya, atau kalian yang kerjanya banyakan di depan laptop, depan komputer gitu, kebanyakan duduk, gue masih bisa rekomendasiin kalian. Tapi kalau kalian orang yang banyak kerja di lapangan, banyak berdiri, banyak mesti mobile, jalan-jalan kemana-mana, dan kalau kalian punya satu sepatu misalnya kan,
Ada juga masih banyak juga orang yang beli satu sepatu untuk jangka panjang kayak pakai setiap hari gitu sampai itu jempol. Gue kurang bisa ngerekomendasiin sepatu ini karena dari apa yang gue rasain, cushioning sepatu ini gue sangat tidak suka. Gue nggak suka banget sama cushioning sepatu ini. I'm not hating this shoe Campus atau Acer YT James, enggak, sama sekali enggak. I just hate the cushioning of this shoe. It's worse, like it sucks. Menurut gue dan apa yang gue rasain itu, gue sangat nggak suka sama cushioning sepatu ini. Kalau mungkin kalian punya pendapat lain, tulis aja di komentar di bawah. Menurut kalian cushioningnya gimana? Apakah kalian ngerasa biasa aja, atau menurut kalian malah enak, atau emang kalian ngerasain yang sama kayak gue pakai sepatu ini tidak nyaman gitu? Tulis aja di komentar di bawah. Jadi ya itu seperti yang tadi gue bilang, kalian yang kerja banyak duduk dan juga punya rotasi sepatu, silakan beli. Kalau kalian memang pakai sepatu, beli satu sepatu untuk jangka panjang dipakai setiap hari itu sampai rusak dan banyak kerja di lapangan, banyak berdiri, jalan-jalan segala macam, warawiri, gue kurang bisa rekomendasiin. Or the least you can do sama si sepatu ini yang paling nggak bisa kalian lakukan adalah ganti insolnya dengan ganti insol. Ya banyak lah insol di luaran yang mungkin lebih enak gitu, kayak bisa lebih nggak kempes. Mungkin banyak, gue sendiri nggak pernah nyoba, jadi gue cuma bisa menganjurkan aja walaupun gue sendiri belum pernah nyoba. But yeah, so that's it for this video, dan gue mau ngingetin buat kalian video-video pemakaian sebulan, review pemakaian sebulan yang gue lakuin. Ada Kompas Vintage, ada Inventor Never to Lavish, dan juga sekarang si Campus sama Style Lusimu ini, semuanya adalah dari apa yang gue rasain, apa yang gue lihat setelah sebulan pemakaian sepatu tersebut gitu. Dan nggak ada niat gue untuk ngejatohin brand ini atau ngebagus-bagusin brand itu, nggak ada gunanya, karena gue berusaha untuk membuat video ini seinformatif mungkin buat kalian gitu loh. Gue nggak mau mislead kalian ke sesuatu yang sebenarnya enggak gitu. Gue nggak mau jadi orang yang gak jujur dalam review gue, dalam setiap video gue. So please give this video a like. Like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka ya seperti biasa tetap like, hitung-hitung amal ya kan. Dan juga jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah, kalian punya pandangan berbeda. Kalau kalian punya pandangan berbeda, that's fine, that's completely fine. Karena perbedaan pendapat itu nggak selalu hating, nggak selalu perbedaan pendapat itu adalah salah. Perbedaan pendapat ya opini pribadi orang, bebas. Jadi kalau kalian punya pandangan berbeda tentang sepatu ini dan atau pengalaman yang berbeda, tulis di kolom komentar gitu. Dan juga pastinya jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, tulis aja. Kalau kalian punya kritik dan saran, tulis juga di kolom komentar, pasti akan gue balas satu per satu. Dan jangan lupa untuk subscribe, pastinya subscribe dan juga nyalain tombol notifikasi jadi kalian tahu kalau ada video-video berikutnya. With that being said, it's Jonathan Satria from Kasut.id. Don't forget to rock your shoes, and I'll see you on the next video. I'm out.